Ada 1000 jalan bagaimana kita bisa memperoleh rezeki dari Tuhan. Di antara jalan yang bisa kita tempuh adalah dengan berusaha, bersedekah, dan bersyukur atas nikmat dan anugerahnya yang diberikan kepada kita sebagai hamba ciptaannya. Ungkapan rasa syukur atas anugerah dan kuasa Sang Ilahi, sehingga sampai detik ini kita masih bisa merasakan nikmat kehidupan di dunia. Nama saya Bu Sutiem, umurnya 69 tahun. Tinggal di Banaran, RT 6, RW 4. Aktivitas dari pagi itu masak jualan. Dari pagi itu masak-masak dulu jam 8 sampai jam 11 sudah ditoto gitu loh. Lalu dijual. Masaknya ya itu ada tahu acar, ada waloh, ada pohon singkong di merah itu le, tuh sama bakmi capcay. Sejak umur 20 tahun sampai sekarang. Bagi Ibu Sutiem, usia yang sudah memasuki senja seakan tak menghalanginya untuk tetap bekerja berkeliling dari rumah ke rumah guna menyambung hidupnya. Sudah hampir 50 tahun ini, Ibu Sutiem berjualan lauk dan sayur. Usianya sekarang hampir 70 tahun. Namun badannya masih sehat dan tenaganya masih kuat. Dari sini ke tempat situ Banaran Medan, lalu balik ke sana, lalu balik ke selatan, ke utara. Itu nanti sampai di itu jembatan Ningas itu udah habis itu. Harganya 3.000, cuma 3.000-an, kalau tahu acar itu 5.000. Enggak, satu hari ya 30 paling, 30.000. Cukup ya, cukup. Kalau disyukuri ya cukup untuk beras, untuk beli cak lauk pauk. Nanti kalau ada sisanya nanti ditabung 5.000 apa 10.000 gitu. Saya lebih 30, saya lebih 35, saya 40 gitu. Dapatnya habis. Ibu Sutiem tinggal bersama suaminya Bapak Sumardi di sebuah rumah sederhana di daerah Banaran, Sukoharjo. Sudah hampir 2 tahun ini suaminya tidak sanggup untuk bekerja dikarenakan menderita sakit jantung. Dulunya ia seorang sopir becak dan juru parkir. Namun sekarang hanya bisa pasrah di rumah menemani dan membantu kebutuhan jualan Ibu Sutiem sehari-hari. Saya sama anak saya si Varsity, sama cucu saya nih Miftahul Huda, sama Mbah Kakung, bojoku loh. Dulu becak, sekarang parkir. Parkir di mana? Di itu loh, Bayangkara. Ya, tiap satu minggu itu ada 4 hari sampai Kamis. Nanti kalau semua 1 minggu libur. Pagi ini Ibu Sutiem mulai mempersiapkan dagangannya dengan memasak aneka sayur dan lauk pauknya. Bahan-bahan yang sudah diracik kemudian dimasukkan ke dalam wajan penggorengan dan ditumis. Setelah selesai dimasak, sayur-sayur tersebut dikemas dalam wadah mika plastik dan siap untuk dijual. Aneka lauk mulai dari tahu dan tempe goreng hingga sayur seperti sayur brambang asem, bakmi goreng, singkong rebus dan kolak labu telah tersedia lengkap. Sayur matang ini dijual dengan harga Rp3.000. Mboten susah kula. Kalau mboten tahu susah, kalau pokoknya santai mawon niku disyukuri. Dapat sekian ya syukur, dapat banyak ya bersyukur. Enggak
jualan laku terus sih. Ya laku. Ya kalau habisnya sedikit ya masak sedikit gitu. Enggak banyak-banyak gitu. Ini pasti habis. Ya niku mengke itu untuk makanan. Ya kalau untuk lauk pauk nanti kalau 5.000 pasti masuk sehari. Masuk tabungan gitu loh. Kalau ada kematian, ada itu manten, itu saya ya lumrah gitu. Ibu Sutiem mulai keliling berjualan sayur dengan jalan kaki dari rumah ke rumah. Para tetangga pun sudah banyak yang tahu keberadaannya yang menjual sayur matang. Mereka lantas membelinya. Cukup murah harga sayur tersebut di kalangan warga sekitar. Dalam sehari, Ibu Sutiem bisa mengantongi pendapatan kotor sebesar 30.000 hingga 40.000 rupiah dari hasil menjual lauk dan sayur kelilingan. Meskipun pendapatannya minim, Ibu Sutiem tak pernah mengeluh dengan pekerjaan yang dilakoninya selama ini. Penghasilannya dari berjualan sayur ini dirasa sudah sangat cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jikalau ada sisa, Bu Sutiem masih sempat menyisihkan uangnya untuk ditabung. Kula niku kalau di rumah itu ndak betah. Itu kalau biasanya kerja ya kerja, gitu loh. Yang sakit itu mandak suami saya, jantung. Jantungnya sudah di ring 2. Tiap bulan itu kontrol di Muwardi. Kalau saya sehat terus, kontrolnya itu enggak bayar, pakai kis. Tapi kalau kesana kesini kan pakai bensin kalau terus transport itu loh, yang agak berat ongkosnya. Setiap insan manusia pasti akan mengalami masa-masa tua. Masa-masa di mana orang tersebut semakin lemah dalam beraktivitas dan bekerja. Bagi Ibu Sutiem, usianya yang semakin lanjut tak menjadikan alasan untuk beristirahat di rumah. Namun masih semangat untuk bekerja keras dengan berjualan lauk dan sayur keliling. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, semangat Ibu Sutiem dalam bekerja demi untuk kesembuhan sang suami. Karena sampai saat ini masih memerlukan biaya pengobatan rutin di rumah sakit. Ya ada kalau gitu, tapi ya gimana ya, kalau saya libur di rumah enggak seneng gitu. Tapi kalau saya hiburan melihat wayang di RRI, kedoprak di RRI, gitu kan nggak bayar. Itu hiburannya. RRI tadi malam ya juga Pak Ganjar di situ. Enggak, itu jualan cuma sini temannya banyak, gitu. Temannya banyak. Di situ kan banyak temannya. Ya semua. Kelahiran sini Mbak Naran saya dari Talang gitu ya, kenal Menden, Mbak Naran. Itu kenal semua saya. Mboten niku kula pikirane kula rileks ayem begitu. Ayem kula mboten diutang ngendi wedi. Ya mamen niku nggih golek mengke ditanjake itu. Tanjake untuk beli beras. Enggak tahu pernah utang. Takut nggak punya gaji yang tetap. Takut. Sikap pasrah dan menerima keadaan yang terjadi adalah kunci kebahagiaan setiap insan ketika menjalani kehidupan. Begitulah yang dialami oleh Ibu Sutiem. Beliau selalu ikhtiar dan pasrah dalam bekerja. Apapun dan berapapun hasilnya yang diperoleh dari hasil jualan lauk pauk dan sayurnya, selalu ia syukuri. Ya anak-anak supaya
jadi orang yang berguna, yang punya bejo yang baik, punya nasib yang baik gitu. Mbak Kakung penting sehat mawon. Ini sehat paling panjang umur sakit nunggu anak putu buyut. Seseorang yang telah meyakini sifat qanaah dalam hidupnya akan selalu dipenuhi oleh rasa syukur di dalam hatinya. Setiap sesuatu dan usaha yang dia lakukan, maka ia akan senantiasa menerima hasilnya. Rezeki akan datang kepada mereka yang memang berhak menerimanya. Bagaimanapun usaha yang dilakukan, jika memang rezeki tersebut ditakdirkan untuk seseorang, maka orang itu akan mendapatkan rezekinya dari mana saja dan kapan saja. Jadi tidak perlu khawatir dan iri dengan rezeki yang dimiliki orang lain. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Baik sahabat bersama berbagi sama, kali ini kita berada di daerah Cemani tepatnya. Kita akan bersilaturahmi ke kediaman keluarga Bapak Mardi, dan di situ ada seorang ibu, yaitu Ibu Sutien, istri dari Bapak Mardi, dan bagaimana kondisi keluarganya, saksikan yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sama Ibu sehat, Jeh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Ini daerah mana Pak kalau boleh tahu? Bangaran Kabupaten Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Ya. Ini Bapak tinggal di rumah sini sama Ibu? Ya. Kalau boleh tahu putra panjenengan? Putra setunggal dan pun pisah setunggal. Oh, sudah berkeluarga ya Bapak? Sudah berkeluarga, alhamdulillah. Kesibukan Bapak sama Ibu kalau boleh tahu di rumah ini apa aja Pak? Ini jualan. Memang jualan Oh, mungkin dari Bapak dulu? dulu beca. Oh, dulu beca. Iya. Bapak dulu sempat mengayuh becak ya Pak? Iya. Ya, berapa tahun Bapak itu? Sudah lama, sampai Sudah lama. 10 tahun ada. Masya Allah. Kenapa kok Bapak sekarang sudah tidak mengayuh? Ya tidak kuat itu, semoga tenaganya udah tua. Kan sakit-sakitan, terus ini operasi ini terus Oh, Bapak Ring nih dulu, ring. Oh, udah Ring operasi 3. jantung. oh, jadi semenjak kapan Bapak? Baru setahun. Tahun ini kedua. Terus yang tahun kemarin udah setahun ya Dua kali tindakan? Oh, 2 kali. Lalu keluhan Bapak sekarang? Ya cuma kalau keselan Kecapean. Iya. sesek Ya, tapi masih kontrol-kontrol ya Bapak? masih Ya. 3 bulan mungkin. Ya, kalau Ibu, kalau boleh tahu? Nah, ini sehat. Sehat, Iya, ya, Kak. sehat. Kalau Ibu kesibukannya apa Ibu? Ya jualan ini, cuma Jualan, jualan iya. sampai dulu 20 tahun sampai sekarang. Masya Allah, 20 tahun. Luar biasa Bapak. Ini jualan apa aja Bu? Dulu jualan sayur, Semua sayur buat mentah. sendiri semua? Nah, sayur mentah dulu.
sayur mentah, lalu jualan. Oh, Tengah. di rumah juga Ibu? Ya, nggorengi keliling nanti. Ya, apa saja Bu? Mungkin sayur-sayuran? Dulu atau- sayur-sayuran ya ada. Ini Bu. Tadi saya lihat ada kolak sepertinya. Sekarang Ya, kolak. kolak juga ya. Masya Allah. Manis sama asin semua komplit ya Bu ya. Nggih. Ibu titipkan ke warung atau? Enggak, jual sendiri. Itu aja. Panjenengan putar. Putar. Berangkat jam berapa Ibu? Berangkat pagi kalau sayur dulu. Pulang bawa gorengan. Berangkat bawa gorengan. Kalau waktu di lapangan mungkin muterkan dagangan itu ya, itu bagaimana Bapak ini di rumah? Ya, sama cucu-cucu. Oh, sama cucu-cucu. Ya. Berangkat pagi sampai Berangkat jam berapa? pagi, Paling nanti 4 jam 3 jam. nanti jam. Berarti sebelum duhur sudah pulang ya? Iya. Kurang lebih sebelum duhur. nah, kalau ini nanti sampai jam 1. Ibu jalan kaki atau mengayuh Jalan sepeda? kaki. Jalan kaki nggak bisa numpak pit. Kalau boleh tahu usia berapa Ibu? 70 Anu, jalan kaki. 69. 69. Kalau Bapak 70. sudah kepala 7 ya? Ya. Masya Allah, ya, masih tetap kuat ya Bapak ya sama Ibu. Udah 50 Ya. tahun, 20 tahun udah kawin. Ini kan Berjualan. Anjay. udah Pak M becak. Masih tetap semangat ya Bapak ya. Bapak walaupun titipi sakit tapi tetap masih semangat. Panjenengan juga membantu di rumah ya, menyiapkan dagang-dagangan itu juga ya Pak ya. Alhamdulillah. Tentunya dapat doa dari Bapak ini Bu Tiap ya. hari berdoa Selamat berkah terus. semuanya Semua ya Bu. berdoa terus. Itu membaca Quran. Masya Allah. Panjenengan istiqomah ya. Ya. Masya Allah istiqomah ya. Lalu ini putra panjenengan berdua di sini sering anak yang nomor 1 di sini, yang nomor 2 di sana. Di sana ngontrak di sana. Oh ada yang bersama panjenengan ya. Masih di Solo sini juga. Ini 2. Oke, Mbak Sutiam. Tadi panjenengan kan sering di lapangan deh Ya. kerjanya. Bagaimana kalau mungkin cuaca turun hujan gitu? Panjenengan juga sedia payung? Ya ngeyup nggak bawa payung. Enggak bawa payung. Ngeyup. Mungkin lain waktu Ibu ada payung ya Bu ya, Ya, biar lebih nyaman lagi, lebih bisa untuk berteduh ya Bu Ya, kalau ya. hujan gitu. Ya. Ibu gimana Ibu? Kan jalan kaki ya, usia panjenengan hampir kepala 7 ini. Ya. Mengingat Kalau- usia panjenengan ini gimana? Perasaan panjenengan berjalan kaki itu saya nggak Ya bisa mikir. sedikit alon-alon. Masya Allah. Kadang-kadang kalau Mungkin nek kesel ngoten leren ngoten tengene kanca leren kriyen. tapi nek sini ngeluh tak kesel kan kalau banikan berai ya nggak bisa dodol. Ini Ibu bisa masih tetap kuat. Itu yang memotivasi apa Ibu? Yang membuat Ibu semangat apa ini? Iya itu di kampung itu ya Putunya. bermasyarakat ya Putunya. ikuti teman-teman kalau ada orang keseripan, orang mantu kan masih berhubungan. Iya, Kan di kampung semua rukun gitu. Alhamdulillah, kuncinya di situ ya Bu ya. Kalau kita berbuat baik, pasti nanti Allah hadirkan kebaikan pula melalui jalannya Allah sendiri ya Kula Bu ya. percaya kali Gusti Allah. Nggih, Tentunya percaya. panjenengan ketika panjenengan bekerja dan Bapak tidak meninggalkan urusan akhiratnya. Makanya hasilnya berkah ya Ibu ya. Ya. Kalau pagi matur nuwun sama Tuhan, Gusti Allah. Kalau malam minta ngapura. Masya Allah. Tiang-tiang pilihan Gusti Allah insya Allah nggih. Amin. Lalu kebutuhan sehari-hari. Kalau boleh tahu Ibu dan Pak Marti ini sudah tercukup mengingat panjenengan kerjanya. Ya disyukuri gitu loh. Disyukuri. Cuma bersyukur. Iya. Ya. Dapat sedikit ya bersyukur. Tapi pernah Ibu mungkin Ibu dan Bapak mengalami pas waktu itu sepi. Pernah. Sepi sok mboten. Memang grafiknya naik turun ya Ibu ya. Nek nggih habis, Kadang-kadang- nek sepi jualan sedikit Kan susah itu kalau ada orang ewo itu ya mantu double 2 pas sepi perai itu ya susah. Oh, ya, gitu. kan bagi-bagi Nggih, bagi Kan, waktu, ya, kan nggak bisa, betul. ya.
tapi Bapak sama Ibu juga ringanan ya, ada ya. saudara ke tetangga yang hajatan tetap membantu. Oke. Tapi yakin yang namanya keberkahan itu atas pengorbanan yang diridhoi nggih Bu ya. Masyaallah. Dijabai Gusti Allah. Laras sudah menjadi skenario yang Gusti Allah nggih. Pak Mardi kalian yang Mbah Sutiem nggih. Ini kami terima kasih, kami dari TV 10 bisa sowan griyanipun panjenengan. Panjenengan sehat semua nggih. Mudah-mudahan silaturahim ini bisa akan berbuah semakin makmur rezeki panjenengan. Bapak insya Allah sehat dan Ibu juga diberi kekuatan, kesabaran menjalani ujian ini semua ya insya Allah. Dan ini Bapak ada syukur, rasa syukur kami, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas keluangan waktu panjenengan, ada rezeki dari Allah melalui TV 10. Panjenengan bisa terima, insya Allah bisa meringankan di kebutuhan keluarga panjenengan ya Pak dan Ibu. Ngapunten nggih. Dan ngapunten Bapak, semoga rezeki dari TV 10 dari Allah melalui TV 10 insya Allah bisa meringankan kebutuhan di keluarga. Pak Mardi kalian Ibu. Terima kasih sama Pak Mardi sama Mbak Suti. abang-abang ini semua, terima kasih. Sami-sami pangestunipun panjenengan, semoga kamu sehat, panjang umur, terus kini pun lancar, sak keluargane sehat sedoyo. Nggih. Ada kenggal. Iki sudah sami. Napa pun dangu. Pun sampun dangu. Alhamdulillah. Amin. Amin. Insyaallah pangestunipun panjenengan. Nggih, mekaten Bapak Ibu matur sembah nuwun atas waktunipun panjenengan. Insyaallah lan waktu saged silaturahim meneh nggih. Mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa nggih. Matur suwun. Kula izin pamit nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan kemudahan itu akan diturunkan atas pengorbanan yang sabar, ikhlas, dan tentunya berpegang teguh pada tali Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dialami oleh keluarga Bapak Mardi. Bapak Mardi yang dulunya seorang pengayuh beca, bekerja mengayuh beca kesehariannya, ketika di TV sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seorang istri yang solehah, Ibu Sutiem, menggantikan peran Bapak Mardi sebagai yang mencari nafkah di keluarga tercintanya. Cukup sekian bersama berbagi sesama pada episode kali ini. Saksikan di episode selanjutnya hanya di TV 10.